بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Nabi SAW, melalui sabda beliau diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Kitabul Jihad, juga Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Kata Nabi SAW, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhunna al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu alladhi yuridu al-ada'a wan nakihu alladhi yuridu al-'afaf." Ada 3 golongan yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah, pasti diberikan rezeki. Sebenarnya makna pertolongan di sini masuk dalam artinya, kata para ulama hadis, adalah rezeki, peluang hidup, kesembuhan dari penyakit, ya, kesedihan yang akan hilang. 3 orang yang pasti Allah kasih itu. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Begitu dia pergi berjihad, pasti Allah jamin, ya, pasti Allah jamin. Subhanallah, ada saudara-saudara kita di Palestina, terutama di jalur Gaza, yang memang sampai sekarang masih belum bisa ditembus oleh orang-orang Israel, dan insya Allah akan selamanya. Di sana itu ada orang yang hafal Quran, kerjanya tiap hari hanya ribat, anak-anak muda, ya, terkenal sekali mereka sniper yang sangat mahir dan sangat ditakuti oleh orang Yahudi. Mereka setiap pagi ke sekolah, mereka sekolah sampai siangnya mereka ribat, duduk di puing-puing bangunan yang runtuh. Mereka duduk, hanya modalnya Al-Quran di tangannya dengan air mineral segelas. Begitu terus. Mereka pun menikah dengan orang-orang yang sepadan di situ, wanita-wanita yang ada di situ, sehingga mereka tahu. Anaknya pun dilatih untuk jadi seperti itu. Gitu kan? Jadi subhanallah, ada orang-orang mujahid yang Allah dikasih rezeki. Ternyata mereka ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, gitu kan? Mereka makan, mereka hidup. Allah SWT berikan rezeki. Mujahid di jalan Allah diberikan, dijamin. Gitu kan? Tidak ada orang yang pergi jihad itu kemudian miskin. Yang kedua, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Jadi dalam Islam ada namanya hamba sahaya, budak. Bisa budak laki-laki atau budak perempuan. Ini didapatkan dari 2 sumber. Yang pertama, peperangan. Jadi kalau terjadi jihad, pasukan muslim menyerang pasukan kafir lalu menang, maka semua personil yang ada di pasukan musuh menjadi hamba sahaya. Tentu hamba sahaya ini terjadi pada semua kaum, ya. Orang-orang non-muslim pun sama. Mereka pada saat menyerang wilayah Islam, mereka jadikan muslimin sebagai budaknya. Tetapi bedanya, Islam mengatur dengan tata kerama, ada adabnya. Seperti misal, kata Nabi SAW, "Berikanlah makan dan pakaian kepada budak kalian seperti yang kalian makan dan kalian pakai." Perintah untuk menyamakan antara keadaan kita dengan keadaan mereka. Kemudian juga dianjurkan dalam Islam untuk membebaskan mereka. Kita temukan selalu ada kalimat dalam Al-Quran, fatahrirur raqabah, bebasin budak. Seperti misalnya orang yang bersumpah salah, demi Allah saya begini, demi Allah saya begini, ternyata salah atau dia dusta, maka dendanya adalah selain taubat kepada Allah, dia harus bebasin budak. Kalau tidak punya, baru dia puasa 3 hari berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, baru dia memberikan makan 10 orang miskin, gitu kan? Sama orang berhubungan di siang hari Ramadan, suami istri tidak boleh. Di Ramadan puasa wajib. Kalau dia tetap berhubungan biologis, maka dendanya adalah bebasin budak, gitu kan? Kemudian kalau dia tidak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Dan ini berlaku juga bagi laki-laki yang mengeluarkan kafarah sumpah zihar namanya. Sumpah zihar itu kalau laki-laki bilang pada istrinya, "Kamu seperti ibu saya." Perkataan ini dianggap istrinya seperti ibunya, ini dosa, nggak boleh laki-laki ucapkan itu. Mungkin karena dia sudah tidak mau menggauli istrinya, maka dia mengatakan seperti ibu saya. Maka ini tidak boleh. Perkataan ini ada hukum sendiri, namanya hukum zihar. Nggak boleh. Jadi laki-laki ini harus tobat kepada Allah, dan kafarahnya adalah bebasin budak. Sama tadi, puasa 2 bulan berturut-turut, sama dengan orang bergaul di siang hari Ramadan, atau dia memberikan makan 60 miskin. Ringkas cerita adalah, budak ini dalam Islam dianjurkan untuk dibebasin. Tanpa kafarah pun, tanpa ada pelanggaran agama pun, merupakan sunnah Nabi SAW bebasin budak. Seperti Uthman bin Affan, ya, Talha bin Ubaidillah, gitu kan, Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat Nabi terkenal, setiap hari mereka keluar beli budak, 30 orang, 40 orang dibebasin. Dia mengatakan, saya bebaskan kalian. Ada hukum sedikit di sini. Kalau budak itu
dibebaskan oleh seseorang. Bapak Ibu beli, ini tadi sumber pertama jihad ya. Sumber kedua pasar perbudakan. Biasanya kalau banyak jihad, maka hukum budak bisa diperjualbelikan. Maka akan ada pasar-pasar budak di Madinah dulu ada. Maka boleh dibeli. Siapa saja boleh beli budak itu, kemudian dia bebasin atau dia jadikan orang yang membantunya, gitu kan. Kalau budak ini dibeli dan dibebasin, Bapak Ibu mengatakan misalnya, saya bebaskan kamu karena Allah. Maka ada namanya hukum maula. Hukum maula. Maula ini maksudnya dinisbatkan kepada dia. Seperti kalau pernah dengar, atau nanti satu waktu baca hadis, riwayat emas dalam hadis, silsilah riwayat emas. Ini kalau ada, dianggap hadis paling sahih. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' ini adalah disebutkan dalam buku-buku hadis, Maula Ibnu Umar. Budak, bekas budaknya Ibnu Umar. Itu maula. Artinya pernah dimiliki oleh Ibnu Umar bebaskan. Maka ada namanya maula. Gitu kan? Lalu Abdullah bin Umar. Ini riwayat emas dalam hadis. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' maulanya Ibnu Umar. Ya. Baru Nabi SAW. Maka ini dianggap hadis paling sahih. Nah, Nafi' ini adalah budaknya Ibnu Umar yang Ibnu Umar bebasin karena Allah. Maka ada istilah maula. Fungsinya adalah orang tahu kalau ini budaknya si fulan dan pernah dibebasin. Dan kalau budak itu menjadi kaya, pada saat dia meninggal, tuannya yang membebaskan punya hak waris. Menjadi salah satu dari ahli waris. Hukumnya seperti itu. Ya, hukumnya seperti itu. Jadi budak itu bisa dijadikan, bisa dididik, dijadikan sebagai pekerja, bisa dijadikan sebagai penyebab pelepas denda, kafara tadi, ya. Dan bisa juga dibebasin tanpa sebab. Juga yang terakhir adalah bisa hukum mukatabah namanya. Ini yang jadi saksi bahasan kita dalam hadis. Atau seorang budak yang mau mukatabah. Apa itu mukatabah? Seorang budak datang kepada tuannya lalu dia berkata, "Tuan, saya mau bebas. Apa syaratnya?" Kata tuannya misalnya, "Saya mau kamu bayar 1 juta rupiah." 1 juta rupiah. Kata budaknya, "Baiklah. Bisa nggak saya cicil per bulannya 100.000?" Kata tuannya, "Boleh, silahkan, kau bebasin." Maka sepakatlah antara tuan sama budak tadi, dibayar 100.000 per bulan, selama 10 bulan dia akan bebas, namanya mukatabah. Nah, ini yang dimaksudkan tadi dalam hadis. Golongan kedua yang pasti Allah kasih rezeki adalah budak yang mau ya memerdekakan dirinya. Tapi dari cara mukatabah. Di sini di bahasa Indonesia ini tidak disebut itu ya. Tapi di dalam bahasa Arab disebutkan wal mukatabah alladzi yuridu al-ada. Oh, mukatabah ini budak yang sepakat dengan tuannya untuk dibebasin dari keterbudakan dengan cara menyicil atau memenuhi syarat yang diberikan oleh tuannya. Yang ketiga adalah, dan ini saksi bahasan kita, wan nakihu alladzi yuridul afaf. Dan orang ketiga yang pasti Allah kasih pertolongan dan rezeki adalah orang yang menikah yang ingin memelihara kesucian dirinya. Pasti dikasih rezeki. Asal menikah insya Allah Allah kasih rezeki. Asal dia niat sunnah Nabi, pasti Allah bukain rezekinya. Berapa banyak orang yang tadinya miskin, lalu kemudian buka usaha kecil, memulai dengan kecil-kecilan, Allah SWT bukakan. Saksi bahasan kita adalah golongan yang ketiga, setelah mujahid, mukatib, dan akhirnya nakih, atau orang yang menikah ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di dalam diriwayatkan oleh At-Tabarani, iltamisul ghina fin nikah. Yaqulu Allah Ta'ala in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Kata Abdullah bin Mas'ud, carilah kekayaan itu di pernikahan. Jadi di sini terjemahannya carilah kecukupan dalam pernikahan. Sebenarnya lebih tepat terjemahannya adalah carilah kekayaan, karena iltamisul ghina. Ghina itu kekayaan. Nah, carilah kekayaan dengan menikah. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar ceramah saya yang saudaraku, ini adalah rahasia rezekimu, salah satu kiat menambah rezeki adalah pernikahan. Jadi keliru kalau ada orang menunggu sampai sarjana, sampai kerja, sampai punya rumah dulu sendiri baru nikah. Ini nggak sesuai dengan syariat. Justru kalau dia menikah akan terbuka rezekinya. Ini janji dari Allah dan Rasulnya, nggak mungkin salah, gitu kan? Ini wahyu. Carilah kekayaan dalam pernikahan, karena Allah berfirman khusus bagi orang yang mau menikah, kalau mereka fakir, maka Allah akan mencukupi mereka dari karunia-Nya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Asal niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk Nabi SAW mengenai pernikahan adalah petunjuk yang paling sempurna.
yang dengannya kesehatan akan terpelihara. Karena nanti akan ada saling bantu-membantu, saling menjaga. Kalau suami sakit, istrinya yang urus. Kalau istrinya sakit, suaminya yang urus. Ya kan gitu. Kemudian makanan, kualitas makanan akan terjaga. Gitu kan? Kesehatan akan terjaga. Kenikmatan dan kesenangan jiwa menjadi sempurna. Ada teman ngobrol, ada teman curhat. Gitu kan? Serta tujuan dari pernikahan tercapai. Karena hubungan seksual pada dasarnya ditetapkan untuk 3 perkara yang merupakan adalah tujuan aslinya. Jadi diantaranya adalah hubungan biologis, dan itu puncak daripada pernikahan. Saya sudah bahasakan Bapak Ibu sekalian di pertemuan dasar kita dulu atau perdana kita awal. Kata Nabi SAW, "Man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Maka dia tinggal menjaga setengah yang tersisa. Manusia diciptakan cuma 2, laki-laki dan perempuan. Godaan terberat bagi laki-laki perempuan, godaan terberat bagi perempuan laki-laki. Kalau mereka sudah menikah, ada tempat pelampiasan biologisnya, teman ngobrolnya, gitu kan? Tempat untuk menyampaikan masalah, diskusi, maka sudah aman. Gitu kan? Seperti itulah gambarannya.